Hari ini kita akan mengkaji sebuah bahasan yang termasuk bahasan sangat-sangat penting, bagian dari pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah, aslun min usuli ahli sunnah, bagian pokok terpenting dari masalah pokok ahli sunnah, masalah usul, masalah yang sangat menjadi dasar ahlus sunnah, dikenal dengan usul ini, dikenal dengan dasar ini, yaitu ketaatan kepada ulil amri dalam hal-hal yang ma'ruf dan larangan memberontak kepada mereka, serta sabar terhadap kebijakan-kebijakan yang mereka tetapkan walaupun banyak melanggar hak-hak rakyat, walaupun kebijakan-kebijakannya hasil dari keegoisan, mementingkan diri sendiri daripada kebanyakan dari rakyatnya, atau bisa dinamakan sebagai pemimpin yang zalim. Maka sikap ahlus sunnah terhadap pemimpin yang zalim, sabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pemimpin diberi hidayah. Dan yang namanya kepemimpinan selalu ada kekurangan, dan siapa saja yang memimpin pasti ada kelompok-kelompok, golongan-golongan orang-orang yang tidak senang dengan pemimpin tersebut, sedikit ataupun banyak. Dan itu berlaku dari masa ke masa, dari dahulu sampai sekarang, dan itu bisa dilihat dari setiap negara, sebelum negara, setiap zaman. Dari zaman Nabi SAW ada orang-orang yang tidak suka dengan Nabi SAW. Siapa? Kaum munafik. Mereka menentang Nabi, berselisih dengan Nabi SAW. Bahkan ada di antara mereka yang mengkritik Nabi SAW. Begitu juga di masa-masa kekhalifahan, apalagi di masanya Ali bin Abi Thalib, Umar bin Abdul Aziz, dan di masa orang-orang setelah mereka, di masa Bani Umayyah, dan seterusnya sampai hari ini. Terus ada orang-orang yang tidak senang, tidak bisa bersabar dengan pemerintah, yang pemerintah tersebut terkadang hasil dari pemilihan mereka sendiri. Kalau kita tidak berbicara tentang negara orang lain, kita berbicara dengan negara kita sendiri, negeri kita sendiri, dari kepemimpinan pertama sampai kepemimpinan saat ini, selalu ada orang-orang yang tidak puas, selalu ada pemberontakan, selalu ada keinginan-keinginan kudeta, dari pertama sampai hari ini. Padahal yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya adalah buah tangan dari rakyat itu sendiri. Nah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka bagaimana petunjuk Nabi SAW, bagaimana ajaran Nabi SAW dalam menghadapi pemimpin-pemimpin yang seperti itu? Dahulu telah ada penguasa-penguasa yang zalim. Bagaimana mereka melewati dan menghadapi penguasa-penguasa seperti itu? Bahkan di zaman sahabat juga ada penguasa-penguasa yang bengis, bahkan sangat zalim, seperti Hajjaj ibnu Yusuf. Hajjaj ibnu Yusuf itu di antara kekejamannya yang paling dikenal sampai hari ini, dia sebagai pemimpin pembunuh.
telah banyak mengalirkan darah kaum muslimin. Disebutkan dia telah membunuh lebih dari 120.000 kaum muslimin. 120.000 kaum muslimin. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala membinasakannya di bulan Ramadan. Naam. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita akan bacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kepemimpinan dan bersabar terhadap setiap pemimpin yang memimpin. Yang pertama, hadis dari Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tidak ada yang meragukan kesahihan hadis ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha satakunu ba'di atharah." Sesungguhnya akan muncul setelahku nanti atharah, yaitu pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin-pemimpin yang hanya memperhatikan maslahat dirinya dibanding rakyatnya. Wa umurun tunkirunaha, dan akan muncul perkara-perkara, masalah-masalah yang kalian tak sukai dari pemimpin tersebut, dari kebijakan-kebijakannya, dari aturan-aturan yang dibuat, dari program-program yang dibuat, kalian enggak suka. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami kalau kami mendapati pemimpin-pemimpin yang seperti itu? Pemimpin yang bengis, pemimpin yang jahat, pemimpin yang zalim, pemimpin yang hanya mementingkan dirinya dan keluarganya dibandingkan rakyatnya yang banyak. Pemimpin yang egois, pemimpin yang memberikan kebijakan-kebijakan yang tidak tepat, pemimpin yang membuat aturan-aturan yang menurut rakyatnya itu tidak patut. Intinya pemimpin yang zalim. Apa yang engkau nasihatkan kepada kami ya Rasulullah kalau kami menemui pemimpin yang seperti itu? Ini nasihat penting untuk kita. Karena yang seperti ini, keadaan munculnya pemimpin yang zalim telah tampak dari dulu. Dan para sahabat telah meminta nasihat kepada Nabi SAW bagaimana menghadapi pemimpin yang zalim. Kata Nabi SAW, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Kalian tunaikan hak kalian, kewajiban kalian atas mereka. Ya. Yeah. Wa tas'alunallah alladzi lakum. Dan kalian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hak kalian. Minta sama Allah Subhanahu wa taala hak kalian. Yang kalian tak dapatkan dari penguasa, seharusnya kalian dapatkan dari penguasa hak kalian. Tapi kalian tak dapatkan dari penguasa kalian, maka kata Nabi SAW, jangan minta, jangan nuntut kepada pemimpin, tapi minta apa? Tas'alunallaha alladzi lakum. Minta sama Allah yang menjadi hak kalian. Minta sama Allah Subhanahu wa taala yang menjadi hak kalian, kata Nabi SAW. Kata para ulama, di antaranya Ibnu Utsaimin, apa yang dimaksud meminta kepada Allah, ay is'alul haqqal ladzi lakum min Allah. Minta yang menjadi hak kalian kepada Allah, yang itu tidak diberikan oleh penguasa kalian. Is'alullah, mohon kepada Allah ayyahdiyahum, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kalian, hatta yu'addukumul haqq alladzi 'alaihim lakum. Sehingga kalau pemimpin dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, pemimpin tersebut akan memberikan hak kalian yang tadinya tidak mereka berikan,
karena doa yang kalian panjatkan dan husnudzon kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan merubah pemimpin yang Allah kehendaki. Maka ketika Allah merubah keadaan pemimpin tersebut menjadi lebih baik, maka pemimpin akan memberikan apa yang menjadi hak kalian yang tadinya ditahan. Dan ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berat. Kita diuji dengan pemimpin yang zalim, berat. Bagaimana menjalankannya? Jalankan sesuai ilmu wasiat yang telah diberikan oleh Nabi SAW. Dan ini menjadi ujian bagi ahlu sunnah. Dia tegar enggak di atas sunnah? Dia kokoh enggak di atas sunnah? Kita harus tahu hari ini banyak orang terseret, banyak orang tergelincir, banyak orang terjatuh, banyak orang terpeleset dari jalan yang benar. Yang tadinya dia memuliakan pemimpin, namun ketika pemimpin dia lihat sudah banyak kebijakan yang jeleneh, aturan-aturan yang enggak sesuai, dan dia tidak lagi mementingkan maslahat rakyatnya, mulai banyak di kalangan ahlu sunnah enggak sabar. Tidak sabar dengan keadaan pemimpin. Mulai terprovokasi, mulai ikut terpanasi dengan orang-orang jahil, dengan provokator dan seterusnya, sehingga dia ikut menjelek-jelekkan penguasa. Padahal Nabi SAW telah bersabda, "Man akrama sultan akramahullah, wa man ahana sultan ahanahullah." Barang siapa yang memuliakan penguasa, Allah akan muliakan dia. Siapa yang menjaga nama baik penguasa, Allah akan jaga nama baiknya. Tapi siapa yang menghinakan penguasa, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, menghinakan penguasa, dosanya itu enggak sama seperti menghinakan sesama muslim. Menghinakan sesama muslim itu kefasikan, dosa besar. Lebih besar lagi kalau yang dia hinakan adalah umara. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu kefasikan. Yang dimaksud muslim, muslim biasa, teman kita, orang-orang yang hidup dengan kita, orang-orang biasa. Mencela mereka kefasikan. Nah, mencela orang-orang di atas mereka, mencela orang tua, mencela penguasa, lebih besar lagi. Mencela ulama, lebih besar lagi kefasikannya. Dan dari zaman ke zaman, orang yang mencela penguasa, mencela orang-orang yang terhormat, senantiasa dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kehinaan itu sudah tampak di dunia bagi mereka yang menghinakan para penguasa. Maka ingat wasiat Nabi SAW ketika kalian melihat atharah. Apa itu atharah? Penguasa yang zalim, yang tidak memberikan hak kalian, yang tidak memberikan hak masyarakatnya, yang tidak mementingkan maslahat rakyatnya, bahkan banyak merugikan, menahan hak rakyatnya, merampas harta dan seterusnya. Kata Nabi SAW, kalian jalankan saja kewajiban kalian sebagai rakyat. Adapun hak kalian yang tidak diberikan oleh mereka, kalian minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dari Zubair bin Adi, kata dia, aku pernah mendatangi Anas. Siapa Anas? Anas bin Malik. Fa syakawna ilaih, maka kami mengeluhkan kepada Anas, ma nalqa minal Hajjaj, apa yang kami dapati dari Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj bin Yusuf, penguasa bengis, penguasa yang zalim, jahat, membunuh sekian para ulama dan membunuh sekian ratus ribu kaum muslimin. Lebih dari 120 ribu kaum muslimin yang ia bunuh. 6. Sampai-sampai
Al-Hajjaj kana yaqul ala mimbar wasit. Dulu dia pernah berdiri di atas mimbar. Apa kata Hajjaj bin Yusuf? Abdullah bin Mas'ud, kata dia, Abdullah bin Mas'ud, kata Hajjaj bin Yusuf, Amirul Munafiq, pemimpin orang-orang munafik. Subhanallah. Abdullah bin Mas'ud, kata Hajjaj bin Yusuf, ini sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Kata Hajjaj bin Yusuf, ini pemimpinnya orang munafik. Idza laqituhu fa'aqtuluh. Kalau aku berpas-pasan dengannya, aku akan bunuh dia. Kata siapa? Kata Hajjaj. Jadi Hajjaj bin Yusuf juga mengincar Abdullah bin Mas'ud. Setelah 120.000 kaum muslimin yang telah dia bantai, belum puas dengan itu, dia ingin membantai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dengan kejamnya seperti itu, kejamnya Al-Hajjaj bin Yusuf, bagaimana mauqif, bagaimana sikap para sahabat radhiyallahu anhum ketika itu. Dikatakan oleh Zubair bin Adi, kami mengadu kepada Anas bin Malik. "Wahai Anas, di mana ini? Hajjaj bin Yusuf telah membunuh sekian ratus ribu kaum muslimin dan mengintai para ulama-ulama kita, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in." Apa kata Anas bin Malik? Isbiru. 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 Ini nasihat Anas bin Malik. Yang hari ini kalau nasihat ini kita sampaikan kepada orang-orang ketika mereka mendapati penguasa yang kejam, penguasa yang zalim, sabar. Masa sabar? Penguasa zalim, masa kita diam saja? Sabar. Tapi demikianlah petunjuk Nabi, demikianlah petunjuk dari sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Karena tidaklah datang satu zaman setelahnya illa alladhi ba'dahu syarrun minhu, melainkan zaman setelahnya lebih dahsyat, lebih buruk daripada sebelumnya. Kalau kalian tidak bersabar sekarang, akan datang satu zaman lebih dahsyat daripada ini nanti. Bersabar, kata Anas, hatta talqaw rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Jadi sabarnya itu tidak dikatakan sabar ada batas, tapi sabarnya sampai mati. Sabar, menjumpai kesulitan, sabar, ada tantangan lagi, sabar, diuji lagi, sabar, diuji lagi, sabar, sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Sami'tu min nabiyyikum hakadha, demikian aku mendengar nasihat dari Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sabar. Begitu juga hadis dari Auf bin Malik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara bagaimana pemimpin yang baik dan bagaimana pemimpin yang buruk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyaru a'immatukumul ladzina tuhibbunahum, sebaik-baik pemimpin kalian yaitu pemimpin yang kalian mencintai mereka. Wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim, yang kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kebaikan untuk kalian. Wa syiraru a'immatukum, dan seburuk-buruk pemimpin kalian alladzi tubghidunahum wa yubghidunakum, pemimpin yang kalian enggak suka dengan mereka dan mereka juga enggak suka dengan kalian. Wa tal'anunahum wa yul'anunakum, kalian melaknat pemimpin tersebut dan pemimpin tersebut juga melaknat kalian. Ketika rakyat dan penguasa sudah saling melaknat, rakyat dan penguasa sudah saling membenci, maka yang tersisa adalah keburukan.
Dan itu tanda-tanda keburukan. Nah, qila ya Rasulullah afala nunabiduhum bisayf. Para sahabat bertanya, Rasulullah, kalau kami jumpa penguasa yang seperti itu, yang melaknat kami, yang gak suka dengan kami pun akhirnya melaknat mereka, bagaimana kalau kami jumpa dengan pemimpin-pemimpin yang zalim seperti itu? Apakah kami harus mengangkat pedang-pedang kami untuk menebas leher-leher mereka? Afala nunabidhuhum bisayf. Apakah kami harus mengangkat pedang-pedang kami untuk melawan mereka? Kata Nabi, la, jangan. Ma aqamu fikumus shalah. Selama mereka masih menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu fakrahu 'amalahu wa la tanzi'u yadan min ta'ah. Rawahu Muslim. Nabi kasih pesan, kalau kalian jumpa dengan penguasa-penguasa yang zalim, penguasa-penguasa yang kalian benci kebijakan-kebijakan mereka, program-program mereka, arahan-arahan mereka, kerja-kerja mereka, fakrahu amalahu, bencilah amalannya, tapi la tanzi'u yadan min ta'ah, jangan sesekali kalian memberontak kepada penguasa kalian. Ada amalan-amalan yang tidak baik dari penguasa, kalian ingkari, cukup kalian ingkari, tapi bukan mengasung orang banyak untuk buat keributan, untuk menjelek-jelekkannya dan membicarakannya, dan melepas ketaatan atau memberontak kepada mereka. Ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir." Siapa yang melihat ketidakbaikan dari pemimpinnya, ada yang dia tidak suka dari pemimpinnya, dari aturan-aturan, kebijakan-kebijakan, falyasbir, maka hendaknya dia sabar. Kata Ibnu Abbas, maka hendaknya dia sabar. Dan itu wejangan dari sahabat Nabi radhiyallahu anhuma. Itu dari Ibnu Abbas, yang akhirnya Ali pun terbunuh. Yang membunuh Ali siapa? Para pemberontak yang membunuh Ali. Khawarij. Siapa kemarin Khawarijnya? Namanya Abdurrahman bin Muljam, yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Jadi sekelas Ali saja didemo, sekelas Ali saja diberontak, dilawan oleh orang-orang yang memang usulnya sudah rusak. Begitu juga di masa kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan Bani Umayyah. Sami'a maqalatan nas fihi, ketika dia sudah mendengar celotehan manusia yang gak beres terhadap dirinya, orang memberontak, orang mencaci, orang menjelek-jelekkan, fajama asyrafun nas wa kallamahu. Maka Abdul Malik bin Marwan mengumpulkan pembesar-pembesar kaumnya, mengumpulkan orang-orang, termasuk orang-orang yang gak senang kepada dia. Apa yang dikatakan oleh Abdul Malik bin Marwan? Ayyuhan nas, wahai rakyatku, aturiduna an nakuna lakum mithla Abi Bakr wa Umar? Apakah kalian ingin aku ini menjadi pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar? Qalu na'am. Maka rakyatnya pun mengatakan, ya, kami ingin engkau seperti Abu Bakar dan Umar, pemimpin seperti pemimpin Abu Bakar dan Umar.
Sebagaimana orang hari ini, kami ingin pemimpin yang adil, kami ingin pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar. Idza kuntum turiduna dzalik, kata presidennya, kalau kalian ingin kami menjadi Abu Bakar dan Umar, fakunu lana mithla rijali Abi Bakar wa Umar. Maka kalian harus siap menjadi rakyat seperti rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Hari ini rakyat dia rakyat yang memberontak, yang gak suka dengan penguasa, menuntut keadilan, menuntut baik dan seterusnya. Pingin pemerintah yang begini dan begitu, pemerintah yang adil, pemerintah yang seperti kekhalifahan dulu. Maka itu kembali kepada kita. Kita juga harus siap menjadi rakyat seperti rakyatnya orang-orang terdahulu. Harus siap menjadi rakyatnya seperti rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Siapa rakyat mereka? Utsman. Siapa rakyat mereka? Ali. Orang-orang yang taat, orang-orang yang baik. Maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dari zaman ke zaman tidak akan pernah hilang yang namanya kelompok manusia-manusia yang memberontak kepada penguasa. Senantiasa ada. Bagaimana kita menyikapi mereka? Dan bagaimana kita juga menyikapi penguasa-penguasa yang zalim? Karena itu sudah menjadi sunnatullah. Kata Nabi SAW, satakunu ba'di atharah. Akan lahir setelah aku nanti penguasa yang atharah, penguasa yang zalim, penguasa yang egois, penguasa yang mementingkan dirinya daripada rakyat. Nabi SAW pernah bersabda ketika Nabi didatangi oleh salah seorang dari Ansar. Nabi pernah didatangi oleh salah seorang dari Ansar. Kata orang tersebut, "Ya Rasulullah, ala tasta'miluni kama sta'malta fulanan wa fulanan?" Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mengangkatku, memberikan jabatan kepadaku, tanggung jawab kepadaku, kama sta'malta fulanan wa fulanan, sebagaimana engkau memberi tanggung jawab kepada si fulan dan si fulan, sebagaimana engkau memberikan tugas kepada si fulan dan si fulan. Kata Nabi SAW, innakum satalqawna ba'di atharah. Sungguhnya kalian akan menemui setelah peninggalanku, setelah aku meninggal nanti, atharah, yaitu penguasa-penguasa yang zalim. Fasbiru hatta talqawni 'alal haud. Maka bersabarlah kalian terhadap penguasa tersebut sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Nah, dan ini wasiat dari Nabi SAW ketika mendapati pemimpin atau penguasa-penguasa yang zalim. Nah, maka penguasa yang zalim itu muncul dari rakyat yang zalim. Maka kata para ulama, kama takununa yuwalla alaikum. Kama takunun, sebagaimana kalian, bagaimana background kalian, yuwalla alaikum. Seperti itulah pemimpin yang akan memimpin kalian. Kalau background kalian buruk, maka pemimpin yang akan naik adalah pemimpin yang buruk. Kalau kalian orang yang baik, maka yang memimpin kalian orang-orang yang baik. Nah, ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka ingat hadis Nabi SAW tadi, agar bersabar dan menerima kepemimpinan. Jangan kita katakan sebagaimana orang-orang hari ini mengatakan, taat kepada pemimpin yang seperti mana dulu. Ini enggak ada ucapan seperti ini muncul dari para ulama, muncul dari para sahabat-sahabat Nabi, enggak ada. Muncul dari orang-orang yang enggak paham agama hari ini. Ketika dikatakan taat kepada penguasa yang seperti mana dulu? Karena menurut mereka taat kepada penguasa yang baik, penguasa yang islami,
penguasa yang menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, itu yang harus ditaati. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mendengar dan taat walau pemimpinnya itu hatinya hati setan. Hati setan Islami, hati setan baik, hati setan kata Nabi. Qulubuhum qulubu syayatin fi juthmani ins. Hatinya hati setan di badan manusia. Itu di antara kriteria mereka. Kriteria yang lain kata Nabi, la yahtadu nabi bihadi wa la yastannuna bi sunnati. Tidak mengambil petunjuk dari petunjukku dan tidak mengambil sunnahku pula. Baik pemimpin yang seperti ini? Enggak baik. Kemudian Nabi bilang lagi, wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Walaupun punggung kalian dicambuk, dipukul dan dirampas harta kalian, baik seperti ini? Ada kebaikan? Enggak baik. Tetap kata Nabi, fasma' wa ati'. Dengar dan taat. Berat enggak kira-kira? Berat sekali. Berat untuk kita jalan. Inilah bersabar di atas sunnah itu ini. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang erat-erat sunnah tersebut dan gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Bukan cuma pegang, gigit. Agar kuat, agar jangan dilepas. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita sekarang ini hidup di zaman fitnah. Di zaman banyak makar dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak punya ilmu, tidak punya pegangan yang kuat, dia akan diterjang dengan fitnah, dengan badai fitnah tersebut. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah memberikan nasihat. Beliau mengatakan al-fitanu mithlu at-tufan. Fitnah itu seperti tufan. Apa tufan? Banjir bandang. Seperti banjir bandang yang terjadi di zaman Nabi Nuh. Allah bahasakan fa akhadhahumut tufan. Kemudian mereka dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tufan, dengan banjir bandang. Fitnah itu seperti tufan. Wala yunji minha illa at-tamassuk bis sunnah. Tidak ada yang bisa selamat dari banjir bandang tersebut, dari fitnah tersebut, kecuali bagi mereka yang berpegang teguh dengan sunnah. Wala yumkin an tatamassak bis sunnah illa idza araftaha. Dan kau tidak bisa berpegang teguh dengan sunnah kecuali engkau mengenal sunnah. Engkau tidak bisa berpegang teguh kepada kebenaran kecuali kalau engkau mengenal kebenaran. Kalau enggak selamat. Sebagaimana sunnah itu diibaratkan seperti kapal Nabi Nuh. As-sunnatu mithlu safinati Nuh. Man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa wa halak. Sunnah itu ibarat kapalnya Nabi Nuh. Antum tahu kisah Nabi Nuh? Man rakibaha naja, siapa yang menaikinya selamat. Wa man takhallafa anha, siapa yang enggak naik tertinggal, ghariqa wa halak, tenggelam dan binasa. Nah, di zaman fitnah juga seperti itu. Ya. Jalan keselamatannya adalah at-tamassuk bis sunnah. Maka kita melihat bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menghadapi penguasa-penguasa yang zalim. Sabar. Dan ini bagian dari usul ahlus sunnah. Ketika sikapnya enggak sabar, lisannya tidak sabar, mencela, membicarakan,
Awas, hati-hati. Seseorang bisa keluar dari ahlus sunnah ketika dia melanggar usul ini. Maka di antara ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah itu memperhatikan landasan ini. Mendengar dan taat kepada penguasa yang sah. Tidak memberontak kepada mereka. Tidak memberontak kepada penguasa. Tidak juga mengasung orang, memprovokasi, menjelek-jelekkan, atau sekarang ini orang buat konten khusus untuk menjelek-jelekkan penguasa. Membuat bahasa-bahasa sindiran, celaan-celaan untuk penguasa. Tidak sedikit dari kaum muslimin, bahkan dari penuntut ilmunya ikut terjerumus, ikut-ikutan mencela. Ikut-ikutan membenarkan. Bahkan ada para ustadz yang dulunya belajar baik, mengajar baik, hari ini tergelincir, mulai sibuk membicarakan penguasa, mulai sibuk menjelek-jelekkan penguasa, mulai mengkritik penguasa di tempat-tempat umum. Subhanallah. Maka ya wal ikhwah, ini landasan ini perlu diulang-ulang. Kisah-kisah yang menunjukkan bagaimana orang-orang terdahulu membela para ulamanya, membela penguasanya harus diulang-ulang. Sehingga tidak terjatuh ke dalam akidahnya para pemberontak. Tidak terjatuh kepada sehingga para ulama memberikan pesan, tanda ahlus sunnah wal jamaah, dia memuliakan penguasanya. Ketika dia melihat kemungkaran dari penguasanya, dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar Allah memberikan hidayah kepada penguasanya. Dan dia tidak membicarakan penguasanya. Hari ini orang membicarakan banyak penguasa, menjelek-jelekkan penguasa di warung-warung, di majelis-majelis, di perkumpulan-perkumpulan, di sosial media, di beranda, di komentar-komentar media sosial, dipenuhi dengan bully kepada pemerintah. Membuli sesama kita saja dosa besar, lebih besar lagi kepada penguasa dan pemerintah. Maka ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama sultan fil ard akramahullah, wa man ahana sultan fil ard ahanahullah. Siapa yang memuliakan penguasa, Allah muliakan dia. Tapi siapa yang melecehkan penguasa, Allah Subhanahu wa taala lecehkan. Maka nasihat terakhir ana kepada semua penuntut ilmu, kepada semua ikhwah, di zaman-zaman fitnah jangan banyak mendengar berita-berita dari media-media. Jangan banyak menonton-nonton atau mendengar ucapan-ucapan orang-orang yang suka memprovokasi masyarakat dan rakyat untuk membenci penguasa. Jangan banyak men-scroll berita-berita politik yang semuanya adalah kubangan kerbau. Banyak fitnah di situ, banyak kotoran di situ, banyak namimah di situ. Banyak kefasikan di situ. Banyak ghibah di situ. Jangan kita masuk untuk menenangkan hati. Kalaulah penguasa punya salah, kita juga punya salah. Maka sibukkan dengan kesalahan kita, jangan sibukkan dengan kesalahan orang lain. Karena kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Konsep ini, usul ini, kalau tidak sering-sering diingatkan, kalau dai tidak sering-sering mengingatkannya, maka akan semakin banyak orang yang tergelincir, makin banyak orang yang terpeleset, makin banyak orang yang terjatuh ke dalam kesesatan dan bernikmat-nikmat memakan daging para penguasa. Nah, maka perlu dibahas dan terus dibaca-baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada
satu dalil pun dari Quran maupun dari sunnah dan perbuatan para sahabat yang membolehkan untuk memberontak kepada penguasa yang sah. Tidak ada. Tidak ada satu dalil pun yang membantah dalil-dalil di dalam Al-Quran dan sunnah untuk taat kepada penguasa yang sah. Nah, semuanya mengarahkan kita, menasihati kepada kita untuk sabar terhadap penguasa-penguasa yang zalim. Itulah ujian kita. Kita bersabar enggak? Itu diantara berpegang teguh, menggenggam bara api, itu diantaranya hari ini. Ketika engkau melecehkan penguasa, berarti bara api itu telah engkau lepas. Kau tidak menggenggamnya lagi. Karena bara api itu bagaikan sunnah, petunjuk Nabi SAW yang amat panas. Bertahan enggak seseorang menggenggamnya? Bertahan enggak seseorang untuk berada di atasnya, berjalan di atasnya? Atau dia mengikuti hawa nafsunya? Jadi kalau orang-orang besar terdahulu bisa tergelincir, apalagi kita, para penuntut ilmu yang baru, apalagi kita, baru-baru bisa bahasa Arab, baru-baru bisa baca kitab, baru-baru tamat, baru-baru selesai belajar dasar-dasar, kemudian jauh dari ahli ilmu, dekat dengan orang yang suka memprovokasi rakyat, masyarakat, menjelek-jelekkan penguasa, maka hancur. Maka alangkah indahnya ketika ada teman yang menasehati kita dalam kebaikan, dalam urusan-urusan seperti ini. Ingat, ini diantara usul ahlus sunnah. Maka untuk melihat bagaimana ahlul bidah, tengok saja, kalau dia suka mencela penguasa, menjelek-jelekkan penguasa, nggak ada lain, ahlul ahwa itu, ahlul bidah itu, rusak usulnya. Diperintahkan untuknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk orang-orang yang merusak di dunia. Maka kalau antum melihat ada ustaz, dai, kerjanya marah-marah, celah-celah pemerintah, celah-celah memburuk-burukkan negara, memburuk-burukkan negeri, dengan bahasa-bahasa yang sangat menjijikkan, ketahuilah mereka itu ahlul ahwa. Mereka itu telah memutus pondasi yang terkuat dari pondasi ahlus sunnah wal jamaah, memberontak kepada penguasa. Maka baca kembali, lihat kembali bagaimana penjelasan para ulama terhadap hadis-hadis Nabi, petunjuk-petunjuk Nabi, bagaimana wasiat Nabi SAW menghadapi penguasa-penguasa yang zalim. Di zaman Nabi Musa ada rajanya siapa? Fir'aun. Ada enggak satu dalil, satu wasiat, satu perintah dari Nabi Musa dan Harun, mereka mengumpulkan masa untuk melawan Fir'aun dan bala tentaranya? Enggak ada. Bersabar. Begitu juga Nabi SAW. Apakah ketika Nabi SAW berada di Mekah, Nabi melakukan pemberontakan, mengumpulkan orang-orang yang telah beriman kepadanya? Enggak. Tidak juga menjelek-jelekkan. Dan itu sunnah Nabi SAW, itu ajaran Nabi SAW, memperbaiki negeri melalui memperbaiki rakyatnya, mendakwahi rakyatnya, mengajarkan rakyatnya. Maka antum para calon-calon dai harus menjadi orang-orang yang bersemangat kepada ilmu, semangat mencari kebenaran, mempelajari kebenaran dan mendakwahkannya kepada manusia. Dan harus menjadi orang-orang yang semangat kepada kebaikan-kebaikan ilmu, meluruskan hal-hal yang tidak benar, terutama apa yang ada pada diri kita dulu yang enggak benar dibenarkan, diluruskan. Dan harus menjadi penyemangat diri dan penyemangat bagi orang lain terhadap kebaikan-kebaikan.
Maka antum harus menjadi miftahul khair, menjadi kunci pembuka pintu-pintu kebaikan, dan menjadi penutup gembok terhadap pintu-pintu keburukan. Dan itu tugasnya para penuntut ilmu, tugasnya para dai. Kalau semuanya diam, semuanya loyo, semuanya nggak ada sedikit ambisi, nggak ada antusias dalam kebaikan, maka kebenaran ini akan senantiasa digerongrong oleh orang dan akan terbenam, akan tenggelam. Kenapa? Karena orang-orang yang faham terhadap kebenaran mereka diam, mereka nggak berani, mereka nggak punya mental, mereka orang-orang yang penakut. Makanya di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memupuk mental seseorang adalah hadis yang kita baca tadi. Sayati 'alan nasi zamanun al-qabid 'ala dinih kal-qabid 'ala al-jamr. Akan datang suatu masa orang yang berpegang teguh kepada agama seperti menggenggam bara api. Nah, untuk menggenggam bara api ini perlu mental yang kuat, mental baja, untuk berpegang teguh kepada sunnah, menampilkan sunnah, menampakkan sunnah, menampakkan kebenaran, menegakkan kebenaran. Ini perlu mental. Maka di situ Nabi kasih isyarat kepada kita untuk jadi umat Nabi, pengikut Nabi yang berani, yang kuat untuk berjalan di atas sunnah dan membela sunnah sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita, dan bersabar terhadap pemimpin yang zalim, maka kita telah bersabar di atas sunnah. Siapa yang melepaskannya, dia akan celaka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sangat simpel wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun berat untuk dijalankan, tapi dengan saling mengingatkan, saling mewasiati satu sama lain, insyaallah kita akan saling menguatkan, saling mengingatkan untuk tidak menghibahi, tidak menjelekkan penguasa. Karena menjelek-jelekkan sesama kita saja orang biasa itu termasuk dosa besar, dan lebih besar lagi apabila yang dia jelekkan adalah penguasa, pemimpin. Dan pemimpin yang dibicarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dari lingkup kecil sampai lingkup besar. Dari lingkup kecil sampai lingkup besar. Dari presiden sampai kepada jajarannya ke bawah. Gubernur, wali kota, camat, kepala desa, itu semuanya adalah pemimpin. Sampai lingkup yang terkecil, sampai lingkup yang kecil, kepala sekolah, kepala madrasah, sampai yang kecil lagi, kepala keluarga. Tidak sedikit hari ini anak memberontak kepada bapaknya, memberontak kepada orang tuanya, waliyadzubillah. Ini sudah menampakkan bibit-bibit calon-calon yang enggak baik di masa depan. Nah, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzin.